Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Ridwan dengan NPM 1940401028. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengelolaan pengendalian. Yang pertama itu pendahuluan. Pengelolaan pengendalian atau managing control adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajer sistem informasi untuk meyakinkan bahwa pengendalian-pengendalian di dalam sistem teknologi informasi masih tetap dilakukan dan masih efektif dalam menjaga gangguan-gangguan terhadap sistem informasi. Selanjutnya, gangguan-gangguan terhadap sistem informasi. Yang pertama itu gangguan tidak disengaja, dan yang kedua itu gangguan disengaja. Selanjutnya, cara yang bisa dilakukan oleh kegiatan yang disengaja. Ada 4, yaitu sistem informasi merupakan target dari. Yang kedua, komputer menjadi alat untuk melakukan kejahatan. Yang ketiga, komputer digunakan untuk mengintimidasi. Keempat, komputer menjadi perantara untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya, membina pelaku. Ada 3, yaitu memberi perhatian terhadap karyawan, melatih karyawan, dan prosedur perekrutan, pemindahan, dan pemerhatian karyawan yang jelas. Yang keempat, selanjutnya pengendalian di sistem informasi. Di sini ada 2, yaitu pengendalian secara umum, general control. Yang kedua, pengendalian aplikasi, application control. Selanjutnya, pengendalian organisasi. Di sini ada 2, yaitu pemisah tugas dan pemisah tanggung jawab. Selanjutnya, hal yang dipisahkan di antara departemen. Di sini terdiri dari 4. Yang pertama, departemen antara pemberi wewenang transaksi dengan bagian yang menyimpan aktiva bersangkutan. Kedua, departemen antara pemberi wewenang transaksi dengan bagian yang melakukan pengolahan. 3, departemen antara bagian penyimpanan aktiva dengan bagian pelaksanaan. 4, departemen antara bagian pelaksana dengan bagian yang melakukan pengolahan data. Selanjutnya, pengendalian perangkat keras. Di sini ada terdiri dari 4. Yang pertama itu echo check, yang kedua read after with check, yang ketiga dual read check, dan keempat validity check. Selanjutnya, pengendalian keamanan fisik. Di sini terdiri dari 4. Yang pertama, pengawasan terhadap pengaksesan fisik, yang kedua pengaturan lokasi fisik, yang ketiga persiapan alat-alat pengamanan, dan yang keempat stabilizer. Pengendalian keamanan data. Di sini terdiri dari 3. Yang pertama itu data log, yang kedua itu proteksi file, yang ketiga data backup dan recovery. Pengendalian masukan. Di sini terdiri dari 2, yaitu pengendalian capture dan data entry. Pengendalian kontrol data. Di sini terdiri dari 6, yaitu kontrol total, matching check, reference spell check, limited reasonable, cross-coding check, dan repeat log. Selanjutnya, pengendalian pengeluaran. So unexpress your 1. Pengendalian keluaran berbentuk hard copy. Yang kedua, pengendalian keluaran berbentuk soft copy. Selanjutnya, merencanakan perbaikan akibat gangguan-gangguan. Akibat adanya gangguan-gangguan yang telah terjadi, maka harus segera diperbaiki beserta kelemahan dari pengendalian sistem informasi supaya tidak diganggu lagi. Supaya perbaikan dilakukan dengan lancar, perlu adanya perencanaan atau biasa disebut disaster recovery planning. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di materi ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.